Detik-detik mencekam di panggung Grand Final DA7. Bayangkan suasana malam terakhir di studio DA7 yang begitu mencekam. Lampu-lampu studio menyala dengan intensitas brutal, seolah ingin membakar adrenalin siapapun yang ada di sana. Kamera berputar liar ke segala arah, menangkap raut wajah tegang para pendukung yang tak henti-hentinya meneriakkan nama jagoannya dengan suara parau. Di antara gemuruh itu, satu nama menggema paling keras, Fallen dari Pamekasan. Sejak awal musim, pemuda ini sudah memikul beban ekspektasi sebagai calon kuat juara pertama di mata netizen seluruh pelosok negeri. Fancam miliknya bertebaran di mana-mana, cuplikan penampilannya selalu nangkring di puncak FYP, dan setiap kali ia selesai bernyanyi, lini massa langsung meledak dengan pujian setinggi langit. Namun, ketika amplop keramat itu dibuka dan nama juara pertama diumumkan, sebuah keheningan yang menyakitkan sempat melanda. Bukan Fallen yang dipanggil ke atas podium tertinggi. Ia hanya diumumkan sebagai juara 2, sebuah fakta pahit yang langsung membuat jempol para netizen membara di kolom komentar. Badai kekecewaan yang meluap di jagat maya. Ketika layar televisi menampilkan wajah Fallen yang mencoba tetap tersenyum dalam posisi juara 2, di jutaan rumah penonton, suasana mendadak dingin. Banyak orang yang terdiam sesaat sebelum akhirnya terburu-buru mengambil ponsel mereka untuk menumpahkan amarah. Kolom komentar akun resmi stasiun televisi dan para juri langsung mendidih oleh protes yang luar biasa masif. Seriously, Fallen cuma juara 2, menjadi kalimat yang paling sering muncul di tengah badai kekecewaan tersebut. Namun, di tengah hiruk-pikuk protes yang seolah tak ada ujungnya, satu sosok senior tiba-tiba naik ke permukaan dan menjadi pusat perhatian baru. Beberapa hari setelah final usai, ketika suasana dunia nyata mungkin sudah mulai kembali normal, dunia maya justru semakin panas. Video-video analisis penampilan final terus diputar berulang-ulang, dan nama Fallen tetap jadi bahan debat yang tak ada habisnya. Masyarakat menuntut sebuah kejelasan yang jujur, dan sosok Inul Daratista pun muncul membawa sebuah pernyataan yang mengguncang. Kemunculan sang diva yang mengubah segalanya. Di tengah hiruk-pikuk perdebatan yang semakin liar, sebuah potongan video wawancara eksklusif Inul Daratista mendadak muncul dan langsung viral dalam hitungan menit. Sang pembawa acara dengan nada yang cukup berani melontarkan pertanyaan yang selama ini dipendam oleh jutaan orang. "Mbak Inul, kok bisa Fallen cuma juara 2? Seketika itu juga, atmosfer di media sosial berubah total. Caption besar dengan kata "terbongkar" mulai menghiasi layar-layar ponsel. Video tersebut meledak dengan jumlah penonton yang meroket tajam dalam waktu singkat. Dalam video itu, Inul tidak terlihat emosional atau meledak-ledak seperti yang mungkin dibayangkan orang. Ia duduk dengan sangat anggun, menampilkan gaya khas seorang diva dangdut yang sudah kenyang dengan asam garam dunia panggung selama puluhan tahun. Senyumnya tipis, namun penuh makna, dan matanya menatap tajam ke arah kamera. Ia memulai penjelasannya dengan sebuah pengakuan yang cukup membuat para penggemar Fallen sedikit merasa lega di tengah rasa kecewa yang mendalam. Pengakuan jujur tentang kualitas sang bintang. Inul memulai kalimatnya dengan nada yang sangat menghargai talenta muda tersebut. "Menurut aku, Fallen itu sangat bagus. Suaranya benar-benar kuat dan karakternya sangat menonjol," ucapnya dengan tenang. Ia menegaskan bahwa mencapai posisi juara 2 di ajang sebesar dan seketat DA7 adalah sebuah prestasi yang luar biasa dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, sebelum para penggemar sempat menarik napas lega sepenuhnya, kalimat berikutnya yang meluncur dari bibir Inul justru membuat suasana kembali tegang. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih serius. "Tapi kan kalau kita bicara dari sisi penjurian yang sangat ketat, dari sisi teknis yang mendalam, tentu ada alasan kuat mengapa dia akhirnya harus berhenti di posisi juara 2. Kata alasan itulah yang kemudian menjadi sumbu ledak diskusi di internet. Netizen pun langsung mencondongkan badan ke arah layar gadget mereka, siap menyimak setiap kata demi kata, berharap ada jawaban jujur atas segala keraguan yang selama ini hanya mereka pendam sendiri. Rahasia di balik grafik konsistensi Fallen. Inul mulai membongkar alasan teknis tersebut dengan satu kata yang terdengar sangat sederhana, namun memiliki beban yang sangat berat dalam sebuah kompetisi profesional: konsistensi. Menurut Inul, penonton seringkali hanya ingat momen-momen paling spektakuler dari seorang peserta, 1 atau 2 penampilan yang benar-benar membuat bulu kuduk merinding. Namun bagi para juri, mereka melihat garis grafik yang penuh dari minggu pertama hingga malam puncak final. Inul membeberkan bahwa meski Fallen sering memiliki malam yang luar biasa, ada beberapa minggu di mana performanya terlihat menurun karena faktor kelelahan atau fokus yang terpecah.
Hal-hal kecil seperti nada yang sedikit goyang, napas yang terdengar mengejar tempo, hingga improvisasi yang terkadang dirasa terlalu berlebihan, semuanya tercatat rapi di buku penilaian para juri. Penonton mungkin hanya berpikir bahwa suaranya tetap enak didengar, namun di kursi penilaian, setiap detail kecil itu bisa mengurangi poin yang sangat krusial di babak final. Strategi pemilihan lagu yang kurang maksimal. Setelah membahas soal konsistensi, Inul mulai menyentuh topik yang selama ini jarang disadari oleh para penggemar, yaitu strategi pemilihan lagu. Inul mengakui bahwa suara Valen sangat besar dan punya rasa yang mendalam. Namun menurutnya, tidak semua lagu yang dibawakan di atas panggung memberikan ruang maksimal untuk menunjukkan kekuatan aslinya. Inul menjelaskan bahwa di beberapa episode, lagu-lagu yang dipilih Valen terkesan terlalu aman atau justru tidak memiliki ruang klimaks yang cukup untuk membuat juri dan penonton meledak bersama-sama. Di malam final yang sangat krusial, situasi menjadi jauh lebih rumit karena semua finalis mengeluarkan senjata pamungkas mereka. Jika ada peserta lain yang memilih lagu yang lebih dramatis dan memberikan ruang lebih luas untuk mengeksplorasi teknik vokal serta emosi, maka secara otomatis penampilan lawan tersebut akan terasa lebih menancap di hati. Kadang ini bukan soal siapa yang suaranya lebih hebat, tapi soal siapa yang paling pintar memilih senjata lagu yang pas. Beban mental di bawah sorotan lampu final. Inul kemudian masuk ke wilayah yang paling halus dan emosional, yaitu mental panggung di bawah tekanan final yang luar biasa. Sebagai orang yang sudah puluhan tahun berdiri di depan publik, Inul mengaku bisa membedakan mana senyum yang benar-benar lepas dan mana senyum yang dipaksakan hanya untuk menutupi rasa gugup yang hebat. Di malam final, kita bisa melihat bahwa di beberapa bagian, mata Valen seolah sedang berpikir terlalu banyak, ungkap Inul dengan nada pelan. Ia menjelaskan bahwa ketakutan untuk melakukan kesalahan atau rasa takut mengecewakan pendukung yang begitu besar justru menjadi beban tersendiri. Gerakan tangannya mungkin tetap terlihat manis dan suaranya tetap mengalun. Namun di balik itu semua, ada otot-otot yang menegang yang hanya bisa dirasakan oleh juri berpengalaman. Bagi penonton awam, semua itu mungkin tertutup oleh riasan wajah dan tata cahaya yang megah. Namun getaran kegugupan itu tetap terasa sampai ke kursi penilaian, yang menghalangi Valen untuk tampil lepas sepenuhnya. Dilema antara popularitas voting dan kualitas. Inul juga menyinggung sesuatu yang sempat membuat banyak orang terdiam, yaitu kaitan antara jumlah penggemar dan sistem voting. Ia mengakui dengan jujur bahwa Valen memiliki dukungan yang luar biasa besar, lini masa penuh dengan namanya, dan voting terus mengalir deras dari para pendukung setianya. Namun, Inul menegaskan dengan sangat tegas bahwa ajang kompetisi bakat seperti DA7 tidak bisa hanya ditentukan oleh voting semata. Jika semua keputusan hanya diserahkan pada suara terbanyak saja, maka ajang tersebut tidak akan lagi menjadi kompetisi bakat, melainkan sekadar lomba siapa yang paling ramai di media sosial atau siapa yang paling kuat isi pulsa. Ucapannya ini mungkin terasa menyindir sebagian netizen, namun di sisi lain, Inul ingin membuka mata publik bahwa ada angka penilaian kualitas yang berjalan sejajar dengan grafik voting. Tugas juri adalah menjadi penengah yang adil untuk melihat siapa yang benar-benar siap jadi juara, bukan cuma buat malam ini, tapi buat industri ke depan. Menepis isu settingan dan peserta titipan. Tentu saja, netizen tidak lupa melempar pertanyaan miring mengenai settingan atau peserta titipan yang selalu muncul tiap kali hasil kompetisi tidak sesuai dengan harapan. Inul tidak menampik bahwa dunia televisi memiliki kepentingan komersial seperti rating dan sponsor. Namun, ia dengan tegas membantah jika hasil juara sudah diatur sejak awal. Baginya, tuduhan semacam itu terlalu menyepelekan kerja keras ratusan orang di balik layar, mulai dari tim musik, tim juri, hingga tim kreatif yang mempertaruhkan nama baik profesionalitas mereka. Menuduh sebuah kemenangan sebagai settingan tanpa bukti yang jelas dianggap Inul tidak adil bagi kedua belah pihak. Kasihan dua-duanya, ujar Inul dengan nada prihatin. Pihak yang menang akan selalu dicurigai kemampuannya, sementara yang kalah akan terus diposisikan sebagai korban yang malang. Padahal, baik juara 1 maupun juara 2 telah berjuang sampai titik darah penghabisan dengan segala kejujuran yang mereka miliki di atas panggung. Juara 2 bukanlah akhir dari sebuah karir. Di bagian akhir penjelasannya, nada suara Inul melunak, berubah dari seorang komentator yang tegas menjadi sosok kakak senior yang memberikan nasihat hangat.
Ia mengingatkan bahwa Valen sudah memiliki modal yang sangat besar untuk sukses. Suara yang indah, wajah yang menarik, attitude yang baik, serta basis penggemar yang sangat militan. Bagi Inul, posisi juara 2 bukanlah sebuah titik akhir, melainkan pintu gerbang awal menuju industri yang jauh lebih besar. Ia mengingatkan sejarah bahwa banyak penyanyi besar di Indonesia yang dulunya bukan merupakan juara pertama dalam sebuah kompetisi, namun karier mereka justru jauh lebih awet dan kuat di masa depan. Yang terpenting saat ini bukanlah meributkan soal angka juara, melainkan langkah nyata apa yang akan diambil Valen setelah lampu studio ini padam. Video pernyataan Inul ini pun akhirnya berubah menjadi pesan motivasi yang menyebar luas, mengingatkan kita semua bahwa juara sejati adalah mereka yang mampu terus bertahan dan berkarya di hati masyarakat.